Ramai-ramai sekarang pinjol menggunakan advokat atau kantor hukum untuk menagih para orang yang galbay. Apakah ada peraturan OJK yang sudah berubah? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya, dan kalian selalu sehat-sehat selalu seperti hari-hari biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengangkat tema tentang banyaknya pinjol yang sekarang hampir rata-rata menggunakan kantor hukum untuk menagih setiap orang yang galbay. Apakah ada peraturan OJK yang sudah berubah? Apakah sekarang hukum perdata sudah menjadi pidana karena sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang beralih penagihan pihak ketiganya menggunakan kantor hukum? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan buat kalian semua yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke pokok pembahasan, kita bahas dulu yang lagi ngetren, yaitu seorang letu angkatan laut mengakhiri hidupnya dengan cara bundir karena terlilit hutang hampir 1 miliar. Jadi informasi yang beredar, selain berhutang kepada pinjol dan melakukan judi online, ternyata letu ini juga melakukan hutang kepada teman-temannya. Akibat hutang yang terus menumpuk dan tidak ada penyelesaiannya, pasti akhirnya dia melakukan bundir. Nah, semoga hal ini jangan terjadi deh teman-teman ya, karena terlilit hutang, makin banyaknya orang yang bisa mengakses untuk melakukan pinjaman online, untuk melakukan judi, ketagihan untuk mendapatkan uang yang sedikit padahal mengeluarkan modal yang begitu banyak, akhirnya terjerat dan tidak tahu lagi cara untuk menyelesaikannya. Walaupun tidak dipastikan pinjaman saja yang sudah dia gunakan, informasinya sih ada beberapa pinjol legal, tetapi lebih kebanyakan pinjol ilegal, dan keluarganya masih menuntut keadilan untuk letu ini karena dianggap kematiannya bukan hanya karena hutang, tetapi karena adanya hal-hal lain di luar itu. Nah, mudah-mudahan hal ini cepat selesai, dan saya minta kepada kalian, begitu banyaknya informasi tentang penggunaan pinjol ilegal, judi online yang begitu banyak merenggut korban, dan juga ada satu daerah yang hampir banyak pengajuan perceraian gara-gara suaminya ketagihan judi online, dan banyak sekali anak serta istri dan keluarga yang menjadi korban akibat pinjol ilegal dan judi online. Ya, ingat, pinjol ilegal dan judi online. Untuk itu teman-teman ya, kalau dari saya, gunakanlah pinjol legal, gunakanlah pinjol legal dan gunakanlah uang sebaik-baik mungkin. Kalaupun kalian terpaksa harus menggunakan pinjol, gunakanlah yang legal. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi rame-rame sekarang semua pinjol menggunakan advokat, kantor hukum untuk menagih yang galbay. Sebelum-sebelumnya kita tahu ya bahwa pinjol itu bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu debt collector untuk menagih. Tetapi karena semakin banyaknya debt collector yang beringas dan banyaknya pinjol yang disanksi sama OJK, baru-baru ini ada informasi 12 pinjol disanksi sama OJK karena pengaduan beringasnya DC-DC yang menagih. Nah, sekarang semua pinjol banyak beralih penagihan menggunakan kantor advokat hukum. Ya, salah satu contoh yang sempat saya screenshot ya, sebelum-sebelumnya banyak yang tunjukin kepada saya, tapi saya tidak sempat untuk screenshot karena saya keburu semangat untuk membalas mereka-mereka yang ketakutan. Jadi ini saja yang bisa saya screenshot, yaitu dari Ucan Indosat teman-teman ya, yang memang beberapa waktu lalu banyak penagihannya yang beralih ke nol, tetapi sekarang ini Ucan kan langsung menggunakan advokat hukumnya untuk menagih kepada orang yang galbay. Nah, penagihan ini sudah sampai ke kantor, langsung ke kantor ya. Jadi kalau menggunakan advokat itu kayaknya orang-orang sudah tidak bisa lagi menolak untuk surat somasi itu datang kepada kantor kita, langsung diterima. Nah, lanjut lagi juga ada Julo yang sering sekali kita terima melalui pesan elektronik. Nah, sekarang ini sudah banyak juga yang langsung ke kantornya. Ya, langsung kantor menggunakan kantor hukumnya, menyurat dan langsung datang ke kantor. Lanjut lagi ada Kredivo dan juga Tunaiko. Nah, ini belum sempat saya screenshot ya, cuman saya dapatkan informasi sudah langsung nyampe ke kantornya.
Nah, banyak yang bertanya, emang boleh ya Mbak surat somasi itu datang ke kantor? Dan ini apakah benar-benar surat somasi dari kantor hukum atau hanya abal-abalan debt collector saja? Nah, jadi ini saya sudah dapatkan beberapa informasi yang memang pinjol-pinjolnya menggunakan kuasa hukum. Jadi informasinya sekarang banyak pinjol lebih beralih kepada advokat ataupun kuasa hukum ketimbang kepada pinjol-pinjol yang meneror. Karena kalau menggunakan advokat, informasinya advokat ini langsung bisa menembus ke perusahaan kita, langsung bisa menembus kepada rumah kita dan RT RW. Informasinya seperti itu. Kalau DC yang datang terus mereka gujuk-gujuk, nah itu kebanyakan sekarang semua perumahan sudah bersatu untuk menolak DC-DC yang datang. Nah, itu informasi yang saya dapat teman-teman ya. Kalau melalui kuasa hukum katanya hukumnya lebih jelas untuk mereka bisa masuk ke tempat-tempat yang memang tidak bisa dijamah sama debt collector yang selama ini bekerja sama pinjol. Nah, tetapi dari hal ini yang perlu kalian ketahui, kalau kalian memang menerima semua surat-surat dari kantor hukum yang tadi saya informasikan kepada kalian ya, dari saya baca baik-baik semua surat yang sudah dikirimkan kepada kalian. Jangan karena sudah sampai ke HRD, sampai ke atasan, terus atasan WA kalian, terus kalian langsung kebingungan, ini gimana, saya langsung harus menemui kuasa hukum, saya harus ini. Jangan seperti itu. Baca baik-baik setiap draftnya, karena setiap kantor hukum itu pasti semua kata-katanya sudah dirangkai sebaik mungkin dan sesuai dengan hukum-hukum yang mereka ketahui. Jadi kalau saya lihat dari semua surat-surat advokat yang datang kepada kalian, itu bentuknya sifatnya masih somasi. Ya, somasi 1, somasi 2, dan somasi ketiga hingga nanti adanya yang kuasa hukum datang ke tempat kalian untuk melakukan negosiasi dengan dua pilihan, yaitu pencicilan atau pelunasan berkala. Nah, itu yang saya ketahui teman-temannya. Setelah somasi pertama, somasi kedua, dan somasi ketiga jatuhnya nanti adanya kuasa hukum. Tetapi ini belum semua. Nah, itu berita bagusnya, ini tidak semua pinjol melakukannya, hanya beberapa pinjol-pinjol saja yang memang menyertakannya. Kenapa hanya beberapa pinjol saja? Rata-rata yang saya lihat ini pinjol-pinjol yang bukan P2P lending. Walaupun Julo itu adalah P2P lending, tetapi seperti Indosat, Kredivo, Aku Laku, itu rata-rata bukan P2P lending. Dan mereka memang perusahaan yang sudah berdiri lama, dari tahun 2000-an sebelum pinjol dirilis di Indonesia, mereka sudah berdiri, jadi mereka mempunyai pendanaan yang cukup untuk membayar advokat ataupun hukum. Nah, mudah-mudahan untuk P2P lending ada penegasan hukum yang pasti bahwa nantinya ke depan, walaupun nantinya sampai penggunaan kuasa hukum, tidak akan sampai adanya intimidasi untuk penandatanganan kemampuan untuk membayar. Karena kalau sampai nanti pinjolnya semua menggunakan advokat, otomatis buat mereka-mereka yang tidak paham hukum ataupun buta hukum nanti akan sangat terintimidasi dan bisa-bisa jatuh korban lagi. Saya harapkan ini menjadi pemerhatian khusus buat OJK, dan perlu diingat sekali yang namanya hukum untuk perhutang-hutangan tidak akan bisa menjadi pidana selagi mereka berada di jalur yang benar, yaitu tidak melakukan tindakan pidana seperti mencuri ataupun melakukan pembunuhan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yuk teman-teman ya, jadi jangan khawatir, walaupun ada orang-orang yang terintimidasi untuk melakukan tanda tangan, saya yakin ada negosiasi di awal yang sudah mereka lakukan, saya yakin juga ada argumen-argumen yang sudah mereka lakukan sehingga terjadinya persetujuan untuk pembayaran. Jadi kalau sampai terjadi hal ini sama kalian, jangan lupa kalau kalian merasa terintimidasi, kalian bisa videokan, kalian bisa rekam semua pembicaraannya agar semuanya bisa viral. Gitu teman-teman ya, jadi kalian tidak serta-merta langsung merasa terintimidasi ketika kalian berurusan langsung dengan kantor hukum. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi informasi terbaru. Informasi ini bukan untuk menakut-nakutin kalian, untuk kalian lebih waspada lagi dan kalian tahu kalian harus apa ketika kalian mendapatkan surat somasi dari kantor hukum. Gitu ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Semoga menjadi mood booster dan kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.